وسلم ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولشيخنا مربي روحنا بحجر يوم الدين بالجهل بالخير ولشيخنا مربي روحنا الحبيب علي بن أحمد عبد الرحمن السلام وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وكراماته وأمجاده بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mana bacanya? Yang mana bacaannya? 165 Sat. Yang Al-Farqu ya? Hah? Tahir. Itu udahan tuh. Kalau di keterangan udahan kemarin tuh. Kalau Al-Farqu boleh. Yang di luar masuk lagi, jangan dalam, jangan di luar yang lagi, jangan di luar tuh, jangan nggak pulang jalan. Yang di luar tuh, yang di TK tuh ada itu, yang pada duduk nongkrong pun, pada semua masuk ke dalam, nggak orang jalan ntar. Al-Farqu ya, ya Al-Farqu bainal haidhi wan nifasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu bainal haidhi wan nifasi. Al-haidu al-awwalu aqalluhu yawmun wa laylatun. الثاني أكثره 15 يوما. الثالث غالبه 6 أو 7
سبعة أيام الرابع يتعلق به البلوغ والعدة والاستبراء الخامس يتصور في أقله إسقاط الصلاة النفاس الأول أقله لحظة أكثره 60 يوما غالبه 40 يوما الرابع لا يتعلق به benerin tuh, bukan la yata'allaku, salah baris tuh. La yata'allaku bihi syai'un, la yata'allaku bihi syai'un min dhalika al-khamisu la yutasawwaru fi aqlihi isqatus salati. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu hafizahullah wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu bainal haidhi wan nifasi. Perbedaan antara darah haid dan darah nifas. Yang pertama, aqalluhu al-haidu aqalluhu yaumun wa lailatun. Darah haid paling kurang sehari semalam. Sementara darah nifas aqalluhu lahzatun. Darah nifas paling kurang 1 detik. Jadi yang pertama, darah haid paling kurang 1 hari 1 malam. Kemudian darah nifas paling kurang adalah 1 detik. Kemudian yang kedua, aktsaruhu, paling banyak darah haid 15 yauman, 15 hari. Darah nifas aktsaruhu 60 yauman. Darah nifas paling banyak 60 hari. Ini pertama perbedaannya, darah haid paling kurang sehari semalam. Kemudian darah nifas paling kurang 1 detik. Yang kedua, darah haid paling banyak 15 hari. Kemudian darah nifas paling banyak 60 hari. Yang ketiga, ats-tsalitu ghalibuhu sittatu aw sab'atu ayyamin. Umumnya, biasanya darah haid itu 6 atau 7 hari. Yang ketiga, ghalibuhu sittatu aw sab'atu ayyamin. Umumnya, biasanya darah haid itu adalah 6 atau 7 hari. Kemudian darah nifas ghalibuhu 40 yauman. Umumnya, biasanya darah nifas adalah 40 hari. Jadi yang pertama, darah haid paling kurangnya sehari semalam. Darah nifas paling kurangnya 1 detik. Yang kedua, darah haid paling banyak 15 hari. Darah nifas paling banyak 60 hari. Yang ketiga, umumnya biasanya darah haid 6 atau 7 hari. Kemudian darah nifas umumnya atau biasanya 40 hari. Ar-rabi'u, yang keempat, yata'allaku bihil bulughu wal iddatu wal istibra'u. Darah haid berkaitan dengan baligh.
koma masa iddah. Kemudian dan istibra. Ini bukan istibra lagi, istijah bukan, beda. Yang keempat, darah haid berkaitan dengan baligh. Jadi perempuan yang udah haid maka menunjukkan dia sudah baligh. Kemudian darah haid itu berkaitan dengan masa iddah. Ada iddah dengan sebab cerai hidup, ada masa iddah dengan sebab cerai mati. Itu beda. Ada masa iddah dengan sebab cerai hidup. Yang kedua, ada masa iddah dengan sebab cerai mati. Masa iddah cerai hidup itu dibagi menjadi dua bagian. Masa iddah cerai hidup dibagi menjadi dua bagian. Jadi masa iddah ada dua tadi, masa iddah cerai hidup, kemudian masa iddah cerai mati. Masa iddah cerai hidup dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagi perempuan yang haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Yang di luar ke dalam pernah laki itu nggak ganggu orang. Ada di luar nggak sih laki? Hah? Dalam. Dalam semua. Jadi masa iddah itu ada dua. Tuh kan, dalam ganggu orang ente ada tuh. Dalam saya kayak di luar. Saya kayak di luar. Tuh semua, jangan dalam, jangan di luar. Ganggu orang ntar. Jadi masa haid itu berkaitan dengan pertama baligh, yang kedua adalah masa iddah, yang ketiga istibra. Perempuan yang sudah haid berarti dia menunjukkan tanda sudah baligh. Kemudian masa iddah itu ada dua bagian. Yang pertama masa iddah cerai hidup, yang kedua masa iddah cerai mati. Masa iddah cerai hidup itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagi perempuan yang haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Bagi perempuan yang haid, masa iddahnya adalah 3 kali suci. Misalnya contohnya, perempuan ditalak oleh lakinya, saya cerai engkau, jatuh talak 1, atau saya talak engkau, jatuh talak 1. Kemudian setelah jatuh talak, maka ini perempuan haid suci, hitungannya 1. Kemudian haid suci, hitungannya 2. Haid suci, hitungannya 3. Itu yang dibilang masa iddah bagi perempuan yang haid adalah tadi yang cerainya cerai hidup 3 kali apa? 3 kali suci itu. 3 kali suci, maka sudah selesailah masa iddahnya. Ulang lagi ya, masa iddah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama masa iddah cerai hidup, yang kedua masa iddah cerai mati itu. Masa iddah cerai hidup itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagi perempuan yang haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Haid suci, haid suci, haid suci. Bagi perempuan yang tidak haid, perempuan yang menopause atau perempuan yang masih kecil belum baligh,
maka masa iddahnya 3 bulan. Tadi perempuan yang haid maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Perempuan yang tidak haid, menopause atau anak kecil, perempuan anak kecil, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Jelas tuh ya? Jadi masa iddah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama masa iddah sebab cerai hidup, yang kedua masa iddah sebab cerai mati. Masa iddah sebab cerai hidup itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagi perempuan yang haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Kemudian bagi perempuan yang tidak haid, perempuan yang menopause atau perempuan yang masih kecil, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian bagi perempuan yang masa iddah cerainya cerai mati, cerainya cerai mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Beda tuh antara masa iddah cerai hidup dengan masa iddah cerai mati. Tadi masa iddah cerai hidup, apabila ini perempuan yang haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Bagi perempuan yang tidak haid, maka masa iddahnya tadi perempuan yang menopause atau perempuan yang masih kecil, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian yang kedua, masa iddah dengan sebab cerai mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jelas tuh ya? Ulang lagi. Keluarnya darah haid ini berkaitan yang pertama dengan baligh. Perempuan kalau sudah haid menunjukkan bahwa dia sudah apa? Sudah baligh. Yang kedua, keluar darah haid berkaitan dengan apa? Dengan masa iddah. Yang ketiga, keluar darah haid berkaitan dengan istibra. Nah, kita bahas dulu masa iddah ini. Masa iddah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama masa iddah sebab cerai hidup, yang kedua masa iddah sebab cerai mati. Masa iddah sebab cerai hidup dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagi perempuan yang haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Bagi perempuan yang tidak haid, perempuan yang menopause atau perempuan yang masih kecil, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Ini perempuan perlu diingat tuh. Ada seorang suami misalnya ceraiin istrinya, saya cerai engkau. Itu ada yang disebut dengan talaknya talak sharih, ada yang disebut dengan talaknya talak kinayah. Bahasa kita talak atau cerai. Ada yang disebut dengan talak atau cerai yang sharih, yang jelas. Saya cerai engkau, saya talak engkau. Itu disebut dengan cerainya cerai yang apa itu? Yang sharih. Talaknya talak yang sharih, yang jelas. Kemudian juga ada talak atau cerai yang sifatnya kinayah, sindiran. Pulang ke rumah ibu engkau, itu namanya sindiran. Disebut dengan talaknya talak kinayah, sindiran. Pulang ke rumah orang tua engkau. Ada seorang suami bilang kepada istrinya, pulang kamu ke rumah orang tua kamu. Disebut dengan talaknya talak kinayah atau sindiran. Pada masalah talak sharih, kan tadi talak ada 2 macam. Ada talak sharih, talak yang jelas, saya cerai kamu, saya talak kamu. Ada yang kedua yang disebut dengan talak kinayah. Talak kinayah, sindiran. Pulang kamu ke rumah orang tua kamu.
disebut dengan talaknya talak kinayah. Kalau talaknya talak yang sorry tadi, saya cerai engkau, saya talak engkau, maka sudah jatuh talak satu bagi perempuan tersebut. Sejak jatuh talak tadi, maka ada masa iddah disebutnya. Masa iddahnya berapa? 3 kali suci bagi perempuan yang haid, 3 bulan bagi perempuan yang tidak apa? Yang tidak haid. Misalnya, ini perempuan yang haid, suaminya bilang saya cerai kamu, saya talak kamu. Ini yang ngaji jangan suka main-mainin lafaz kalimat talak yang ngaji ya. Gak usah bilang saya cerai engkau atau kita pisah, gak usah bilang begitu. Jadi kalau kesal sama bini jangan pernah mengucapkan kalimat apa? Kalimat talak, kalimat cerai. Nah ini kalau seandainya kejadian juga, misalnya ada orang yang bilang kepada istrinya saya cerai engkau, saya talak engkau, maka ini disebut dengan talaknya talak apa tadi? Talak yang sharih, yang jelas. Masa iddahnya bagi perempuan yang haid adalah 3 kali suci. Bagi perempuan yang tidak haid adalah 3 bulan. Jelas tuh ya? Si suami di masa iddah untuk cara cerai yang talak dan talak 1, talak 2, di masa iddah kan tadi masa iddah haid suci, haid suci, haid suci. 3 kali suci bagi perempuan yang haid, atau 3 bulan bagi perempuan yang tidak haid. Pengertian tidak haid ini perempuan monopause atau perempuannya masih kecil, belum baligh. Ada seorang suami misalnya, kita bicara yang haid aja. Misalnya dia cerai istrinya dengan talaknya talak yang sharih, saya cerai kamu atau saya talak kamu. Jatuhlah bagi si istri ini talak 1. Ada masa iddah baginya, yaitu 3 kali suci. Ini berkaitan pada masalah apabila talaknya talak 1 atau talaknya talak 2, maka si suami bisa rujuk kembali kepada istrinya. Maka si suami bisa kembali lagi kepada istrinya dengan menyebutkan kalimat saya kembali kepada engkau. Misalnya, yang penting masa iddahnya belum habis. Yang penting masa iddahnya belum apa? Belum habis. Selama masa iddah belum habis, bagi perempuan yang haid tadi misalnya, tadi masa iddahnya 3 kali suci. Haid yang pertama suci, haid yang kedua suci. Kan tadi suami saya bilang saya cerai kamu, saya talak kamu, maka jatuhlah talak 1 kepada istrinya. Berarti sudah dimulai masa apa tadi? Masa iddah. Perempuan ini, istri ini haid, berarti masa iddahnya berapa? 3 kali suci. Haid yang pertama suci, haid yang kedua suci. Pas haid yang ketiga, sebelum suci yang ketiga, si suami bilang saya rujuk kepada engkau, saya kembali kepada engkau. Maka kembalilah pernikahannya, sahlah kembali sebagai suami istri. Jelas belum nih? Ulang lagi. Ini mesti pelan-pelan yang gini nih, soalnya nanti kalau nggak paham khawatir salah paham, akhirnya salah pemahaman, bilangnya A atau bilangnya B, padahal yang nyampein C. Jadi ada masa iddah. Haid itu berkaitan, yang pertama tadi baligh perempuan, yang kedua adalah masa iddah, yang ketiga adalah istibra. Pada masalah masa iddah ini ada 2 bagian. Ada masa iddah sebab cerai hidup, yang kedua ada masa iddah sebab cerai mati. Masa iddah sebab cerai hidup ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagi perempuan yang haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Yang kedua, bagi perempuan yang tidak haid,
artinya perempuan yang menopause atau perempuan yang masih kecil, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Bagian yang kedua adalah masa iddah bagi perempuan yang cerainya cerai mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Contoh, ini berkaitan pada masalah talak. Seorang suami, talak ini ada 2 macam. Ada talak yang disebut dengan talak sharih, yang kedua talak kinayah. Talak sharih, talak yang jelas. Suaminya bilang kepada istrinya, saya talak kamu, saya cerai kamu, maka disebut dengan talaknya talak sharih. Yang kedua disebut dengan talaknya talak kinayah, sindiran. Silahkan engkau pulang ke rumah orang tua kamu, maka disebut dengan talaknya talak kinayah. Untuk pada masalah talak yang sharih, yang jelas, suami tadi bilang saya cerai kamu, saya talak kamu, maka jatuhlah talak kepada si istri. Dengan jatuhnya talak, maka sudah dimulai masa iddah. Misalnya ini istri yang haid, berarti masa iddahnya 3 kali suci. Dimulailah haid yang pertama suci, haid yang kedua suci. Si suami dalam masa iddah bisa rujuk kembali kepada istrinya. Misalnya masa iddahnya haidnya yang kedua, suci yang kedua, suaminya bilang saya rujuk kepada engkau, saya kembali kepada engkau, maka dengan sebab kalimat tersebut kembalilah pernikahannya, sahlah keduanya menjadi suami istri kembali. Yang penting masa iddahnya belum apa? Belum habis. Jelas ya? Sekarang kalau seandainya masa iddahnya udah habis, seorang suami bilang saya cerai kamu, saya talak kamu, kemudian berlakulah masa iddahnya kepada ini istri. Kemudian ini istri haid yang pertama, kemudian suci. Haid yang kedua, kemudian suci. Haid yang ketiga, kemudian suci. Berarti sudah habis masa apanya? Masa iddahnya. Si suami tidak boleh kembali kepada istri ini, dan sudah terputuslah hubungan suami istrinya. Kalau seandainya pengen kembali, maka wajib pernikahan yang baru diulang kembali. Tuh demikian tuh. Paham gak tuh? Paham ya? Ulang lagi. Jangan kalau paham tuh, ulang lagi. Jadi masa iddah ada 2 bagian. Yang pertama masa iddah sebab cerai hidup, yang kedua masa iddah sebab cerai mati. Masa iddah sebab cerai hidup itu ada 2 bagian. Yang pertama bagi perempuan yang haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Yang kedua masa iddah itu lagi perempuan yang tidak haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian yang kedua masa iddah sebab cerai mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Masa iddah ini berkaitan dengan talak. Tadi talak ada yang disebut dengan talak sharih, talak yang jelas, saya cerai kamu, saya talak kamu. Ada yang disebut dengan talaknya talak kinayah, kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Untuk masalah talak yang sharih dulu terlebih dahulu. Apabila seorang suami bilang kepada istrinya, saya talak kamu, saya cerai kamu, maka jatuhlah talak 1 kepada istri ini. Talak 1, talak 2 disebut dengan talak raj'i. Apa namanya? Raj'i. Seorang suami apabila mengucapkan talak 1, talak 2, maka talaknya disebut dengan talak raj'i. Tadi raj'i artinya manakala si suami di masa iddah istrinya mengucapkan kalimat saya rujuk kepada engkau, saya kembali kepada kamu, maka sudah kembali lagi pernikahannya, sahlah sebagai suami istri. Tadi contoh itu ya, seorang suami bilang ke istrinya, saya cerai kamu, saya talak kamu,
sudah dimulailah sejak itu masa apa itu? Masa iddah si istrinya. Haid suci 1, haid suci 2. Si suami bilang, saya rujuk kepada engkau, saya kembali kepada engkau, maka pernikahannya kembali lagi dan hubungan suami istrinya sah kembali. Tapi apabila masa iddah sudah habis, suami bilang saya cerai engkau, seorang suami bilang saya cerai engkau, saya talak engkau, jatuh talak kepada istrinya. Ada masa iddahnya. Masa iddahnya kalau perempuan yang haid adalah 3 kali suci. Kalau perempuan yang tidak haid adalah 3 bulan. Misalnya perempuan ini perempuan yang haid, haid suci, haid suci, haid suci, sampai habis masa iddahnya. Suami ini juga belum bilang kalimat saya kembali kepada engkau, maka pernikahannya sudah dihukumkan tidak lagi ada hubungan sama sekali dan tidak ada kaitan suami istri. Manakala dia si laki tadi yang mantan suaminya ingin kembali kepada istrinya ini, mantan istrinya, maka pernikahannya wajib diulang kembali. Jelas kan tuh? Jelas ya? Tadi ada talak raj'i. Talak 1, talak 2 disebut dengan talak raj'i. Yang kedua ada talak ba'in. Biar nyambung nih, ini udah ada agak panjangan nih teranginnya. Yang kedua ada talak ba'in. Yang pertama talak raj'i tadi. Talak raj'i, talak yang bisa masih kembali lagi hubungan suami istri atau pernikahannya, dengan sebab tadi ada ucapan saya rujuk kepada engkau, saya kembali kepada engkau, tapi dengan catatan masa iddahnya belum apa? Belum habis. Nyambung gak semua ini? Nyambung gak semua ini? Nyambung ya? Ada gak nyambung kayaknya? Nyambung gak semuanya? Paham gak? Paham ya? Ini paham ya? Ini paham? Paham ya? Paham gak? Ente paham? Paham? Yang perempuan paham gak perempuan nih? Paham ya? Biar tahu, biar anti gak biar tahu ini masalah. Jadi masa iddah demikian. Ada tadi yang disebut dengan tadi apa? Talak raj'i. Talak raj'i itu talak 1, talak berapa? 2. Talak 2. Kemudian ada talak ba'in. Jadi pertama talak ada 2 bagian. Talak yang sorry, yang jelas, saya cerai kamu, saya talak kamu. Ada talak disebut dengan talak kinayah, pulang ke rumah orang tua engkau. Kalau talak kinayah ini mesti ada niat dari suaminya mentalak atau mencerai istrinya. Khusus untuk talak yang kinayah itu harus ada niat mentalak, mencerai si istri. Tadi suaminya bilang pulang kamu ke rumah orang tua kamu, diniatin memang niat talak, maka baru jatuh talak 1 atau 2 kepada istrinya tersebut. Jadi ada talak sorry, ada talak kinayah. Makanya yang udah ngaji jangan pernah mainin kalimat apa? Kalimat talak, berat soalnya itu. Jangan sembarangan kita. Kalau kesel udah tinggalin bini kita, jangan sampai ke depan terus. Jangan sampai ngotot keduanya yang pada akhirnya kesel, emosi, keluar kalimat saya cerai engkau, talak engkau. Ini berbahaya. Nah ini tadi talak ada 2, ada talak sorry, ada talak kinayah. Nah masing-masing juga ada yang disebut dengan talak raj'i, juga talak ba'in. Talak raj'i, sesuami masih bisa kembali lagi kepada istrinya tadi selama masa iddahnya belum apa? Belum habis. Raj'i, talak 1, talak 2, talak raj'i. Yang kedua ada yang disebut dengan talak ba'in. Talak ba'in.
Talak bain dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan talak bain sughra. Yang pertama, talak bain sughra. Yang kedua, talak bain kubra. Yang pertama, talak bain sughra. Yang kedua, talak bain kubra. Tulis ya, ambil dipahamin tuh, dipahamin, tulis, pahamin, tulis. Ada talak yang disebut dengan talak bain sughra, ada talak bain kubra. Talak bain sughra, talak 1 dan talak 2 yang masa iddah seorang istri sudah habis. Talak bain sughra adalah talak seorang istri yang masa iddahnya di talak 1, talak 2 sudah habis. Contoh, ada suami bilang saya cerai kamu, jatuh talak berapa tuh? 1. Kan berarti langsung terjadilah masa apa itu? Iddah kepada istrinya tuh. Istrinya misalnya haid, berarti masa iddahnya adalah 3 kali suci. Haid, suci, haid, suci, haid, suci, sampai 3 kali suci. Si suaminya belum bilang kepada istrinya, saya kembali kepada engkau, saya rujuk kepada engkau. Nah, berarti hubungan pernikahannya sudah lagi tidak ada, dan dia bukan lagi sebagai suaminya, pun si perempuan bukan sebagai apanya? Istrinya. Inilah dalam hukum agama yang disebut dengan talak bain sughra. Makanya tadi konsekuensi hukumnya, si laki ini yang mantan suaminya, apabila ingin kembali kepada perempuan tadi yang merupakan mantan istrinya, harus diulang kembali apanya? Pernikahannya. Karena talaknya sudah berlaku, yaitu talak bain sughra. Jelas ya? Yang kedua, ada talak bain kubra. Talak bain kubra. Yang kedua ada yang disebut dengan talak bain kubra, yaitu talak 3 yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Suaminya bilang, saya talak engkau dengan talak 3, saya cerai engkau dengan talak 3. Maka jatuhlah talak yang disebut dengan talak bain kubra. Jadi suaminya bilang kepada istrinya, saya cerai engkau dengan talak 3, atau saya talak engkau dengan talak 3. Maka jatuhlah talak yang disebut dengan talak bain kubra. Langsung putus hubungan pernikahannya, bukan lagi suami istri hubungannya. Apabila si mantan suami ini sebagai lakinya, mantan suami ini atau perempuan tadi sebagai mantan istrinya, ingin kembali lagi si suaminya, si mantan suaminya kepada mantan istrinya, maka si perempuan ini yang merupakan mantan istrinya, selesai masa iddahnya harus nikah dengan laki-laki lain. Nikah dengan laki-laki lain yang disebut dengan al-muhallil. Apa namanya? Al-muhallil. Al-muhallil. Misalnya seorang suami bilang ke istrinya, saya cerai engkau dengan talak 3. Jatuhlah langsung talak apa namanya? Bain kubra. Pas jatuh talak bain kubra, langsung ada masa iddahnya, yaitu kalau perempuan ini perempuan yang haid, masa iddahnya berapa? 3 kali suci. Kalau ini perempuan yang tidak haid, masa iddahnya 3 bulan. Si laki ini yang mantan suaminya ingin balik kepada istrinya, nggak boleh langsung. Harus si istrinya ini habis masa iddahnya, harus diselingi dulu oleh laki-laki lain. Dinikahin dulu laki-laki lain,
kemudian cerai kembali, kemudian ada masa iddahnya seperti biasa. Kalau ini perempuannya haid 3 kali suci, kemudian perempuan yang tidak haid 3 bulan. Selesai iddah dari suami yang barunya, baru silahkan si suami yang pertama tadi, mantan suami yang pertama tadi, silahkan menikahi mantan istrinya. Itu konsekuensi hukum apabila ada talak yang disebut dengan tadi apa? Talak bain kubra. Jelas ya? Nah, itu berkaitan dengan apa? Haid itu berkaitan dengan masa apa? Masa iddah. Jadi ente ini yang udah tahu, jangan pernah mainin kalimat apa? Kalimat talak. Jadi kalau udah kesal, udah emosi, tinggalin istri ente, jangan dihadapin tuh, jangan terus mantap. Akhirnya emosi, yang akhirnya keluar kalimat saya cerai engkau, saya talak engkau. Tadi konsep hukumnya demikian, jelas ya? Jadi masa haid itu yang keempat tadi, yata'allaqu bihil bulughu wal iddatu wal istibra'u, berkaitan dengannya. Yang pertama baligh, yang kedua masa iddah, yang ketiga istibra'. Istibra' ini khusus buat budak. Budak kalau pengen dijual nggak boleh langsung, ada masa istibra'nya setahun, didiemin biar tidak bercampur antara sperma dari tuan yang pertama dengan tuan yang kedua. Ini disebut dengan istibra'. Nanti insya Allah akan dibahas, insya Allah akan diurai nanti insya Allah minggu yang datang insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqani li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dunubi وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم
بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جند لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات
الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.